surat An-Nahl ayat 57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apakah yang dimaksud penyakit-penyakit dalam dada itu penyakit hati atau juga penyakit jasmani? Karena ada yang melakukan untuk mengobati penyakit jasad dengan air putih yang dibacakan ayat-ayat tertentu, kemudian ditiupkan pada air tersebut dan dioleskan pada badan yang sakit tersebut. Ustaz, kalau seperti itu saya belum tahu ya. Banyu putih didungani kemudian disemprot ke atau dibawa pulang, wah ini air barokah, mungkin mereknya mungkin barokah ya. Kalau model seperti itu saya belum tahu ya, ditanyakan saja dengan saudara-saudara kita yang melakukan seperti itu. Yang saya ketahui, syifaul lima fis sudur, penyembuh penyakit yang ada dalam hati itu penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, takabur, mukhtal, fakhur, sum'ah, riya dan sebagainya. Penyakit-penyakit hati ini tidak ada obatnya, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan, nggak ada apotek yang menjual obat penyembuh penyakit hati. Coba tidak percaya, jenengan keliling dunia, datang dari apotek ke apotek, saya beli obat penyakit hati. Lah keluarnya apa? Saya sombong itu. Beli kapsul atau pil sombong, ada enggak? Enggak ada. Saya bakhil itu, ada enggak pil yang menyebabkan saya tidak bakhil atau injeksi atau suntik? Enggak ada. Dokter secanggih apapun paling pinter ning dunya iki enggak bisa mengobati penyakit hati. Hanya ada satu obat, yaitu Al-Quran. Hanya ada satu obat, Al-Quran, kalau ingin sembuh dari penyakit hati. Dan Al-Quran tidak sulit didapat, mudah, ada di depan kita, ada di kanan kiri kita, ada di dekat kita. Kalau obat-obat tertentu seperti itu, obat-obat di apotek, di farmasi, itu terkadang ada obat yang sangat sulit dicari. Sangat sulit dicari. Kemarin pas COVID, qadarullah Allah tunjukkan obatnya, ternyata dibatasi obatnya, tidak boleh beredar. Padahal masyarakat, manusia butuh obat itu. Padahal Allah sudah tunjukkan, ini virus COVID insya Allah bisa disembuhkan dengan ada kecocokan dengan jenis obat ini, misalkan begitu. Nah, berarti kan sulit mendapatkan. Tapi kalau obat hati ini sangat mudah didapatkan, tinggal kita mau atau tidak. Nah, kalau pengobatan jasmani dengan air putih, kemudian diberi doa dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Maka panjenengan silakan tanya kepada yang sudah melakukan itu. Jangan tanya pada saya nggak ngerti kok. Tidak ngerti, tanyakan saja pada yang melakukan itu. Namun kalau yang ditanyakan ayat ini, yaitu Quran, itu syifa lima fis sudur, maksudnya penyembuh bagi penyakit hati yang sudah tadi disebutkan. Banyak macamnya penyakit hati itu. Dan semua penyakitnya, penyakit hati, apapun penyakitnya, obatnya satu, yaitu Al-Quran. Maka kalau ingin sembuh dari kesombongan, ingin sembuh dari penyakit bakhil, ingin sembuh dari penyakit riya, sum'ah, ujub, dan lain sebagainya,
ikuti Al-Quran, pasti sembuh. Orang yang sombong akan jadi tawadhu. Orang yang takabur, mukhtal, fakhur, sombong dengan ucapan, sombong dengan perbuatan, dia mengikuti Quran akan menjadi tawadhu. Orang yang sukanya memukul, dia ikuti Al-Quran, dia menjadi merangkul. Orang yang sukanya berbohong, dia ikuti Al-Quran, maka dia akan menjadi seorang yang jujur. Orang yang iri dengki dengan nikmat yang ada pada orang lain, dia ikuti Al-Quran, maka dia akan berubah. Ketika orang lain mendapatkan nikmat, dia ikut senang, ikut bersyukur. Hanya ada satu obat mujarab, ikuti Al-Quran. Semua penyakit hati yang ada pada diri kita, apapun jenisnya, pasti sembuh karena jaminan dari Allah. Ya, kalau penyakit jasmani, ini kami serukan pada segenap keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran. Kalau panjenengan diuji sakit secara fisik, berobat pada ahlinya. Ahli ya bisa datang ke dokter, bisa datang ke terapi seperti bekam dan lain sebagainya, atau terapis yang lain, massage, pijat dan lain sebagainya, monggo. Mudah-mudahan Allah beri kecocokan. Dengan obat-obat kimia silakan, dengan herbal silakan. Boleh itu. Semoga Allah beri kecocokan. Namun jangan pergi ke dukun. Jangan berobat ke air putih yang diberi doa itu. Kita belum tahu ilmu tentang itu. Ini kami serukan kepada segenap warga MTA. Kami tidak ngurusi orang yang di luar MTA, karena ini keluarga kita, keluarga besar ini, maka keluarga kita yang harus kita urusi. Nah, maka kami serukan segenap warga MTA dimanapun berada, kalau sakit fisik berobatlah pada ahlinya. Namun jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke paranormal, itu bukan ahli dalam pengobatan. Itu hanya ngarang. Kaya ya padahal ora. Ya, ada lagi? Pertanyaan berkaitan dengan brosur cukup, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya. Perlu kita pahami lagi, Bapak Ibu ya, makna hidayah, karena judulnya makna hidayah. Hidayah itu, petunjuk itu hidayah, huda. Setidaknya makna huda itu ada 3. Nah, mari nanti kita evaluasi diri kita. Apakah kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah secara totalitas, kafah, atau baru setengah, atau belum? Makna hidayah yang pertama itu adalah kemudahan dalam beribadah, semangat untuk beribadah. Nah, dari makna yang pertama ini mari kita evaluasi diri kita. Kita ini beribadah masih malas-malasan, melakukan kebaikan masih malas-malasan, atau semangat dalam beribadah. Misalkan untuk melakukan satu kebaikan, kita melakukannya karena melihatnya sebagai kewajiban atau sebagai kebutuhan kepada Allah. Kalau kita hanya melihatnya sebagai kewajiban, maka kita akan berat. Karena pada umumnya orang melakukan kewajiban itu berat. Umumnya orang itu hanya ingin mendapatkan haknya, tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Kalau kebaikan yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan, kita laksanakan hanya melihat sebatas kewajiban, maka akan berat. Satu saat kita akan lalai terhadap kewajiban itu.
Namun jika kita melihatnya sebagai kebutuhan kita kepada Allah, maka kita akan ringan menjalankan kebaikan itu. Karena kita butuh pada Allah. Kita ini fakir, makhluk itu fakir, bukan ghani. Yang ghani itu khalik. Maka sudah sewajarnya yang fakir butuh pada yang ghani. Makhluk butuh kepada khalik. Maka kalau kita beribadah kepada Allah hanya melihat sebatas kewajiban, berarti kita melihat syariat dari Allah ini sebagai beban. Sehingga akan terasa berat. Diseru hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetap jingkrung. Berarti masih enggan untuk bersegera dalam beribadah. Masih malas-malasan. Kalau itu yang terjadi, ini tanda bahwa sepenuhnya hidayah belum kita raih. Ayo berubah gitu loh. Karena makna hidayah itu, orang yang mendapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, dia akan gemar beribadah. Dan beribadah, melakukan kebaikan itu ringan karena merasa butuh kepada Allah dan senang. Sehingga ada sementara orang baru selesai sholat subuh sudah menanyakan kapan waktu sholat zuhur. Karena saking senangnya untuk beribadah, saking semangatnya untuk beribadah. Baru selesai pengajian sudah menanyakan untuk pekan depan dimulai jam berapa. Seneng ngaji, gemar beribadah, gemar melakukan kebaikan. Baru infak hari ini sudah disusuli dengan infak-infak yang lain. Seneng beribadah, sehingga mendapatkan kemudahan dari Allah dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan. Itu makna hidayah yang pertama. Namun ada di antara kita namanya sudah hidayah atau hidayat, namun ya bakhil, ya sombong, ya kikir. Diseru untuk sholat, ya tetap malas, masih menunda-nunda sholat. Berarti belum mendapatkan kemudahan untuk menjalankan ibadah. Ngaji masih males-malesan, ngajinya masih tidak serius, masih ngobrol dengan kanan kirinya, masih sibuk dengan HP-nya, dengan WA-nya, dengan TikTok-nya, dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Wah, yang baru lihat WA ditutup semua ini. Iya. Berarti hidayah belum sepenuhnya masuk. Masih ada penghalang untuk kita gemar beribadah, untuk kita mudah beribadah. Masih ada kesulitan untuk kita beribadah. Ngaji, masih ada kesulitan, kesulitannya HP. Sehingga sambil melihat-lihat HP-nya, lah ini menyulitkan kita untuk beribadah. Membuat gaduh terhadap Al-Quran tanpa sadar. Berarti hidayah belum sepenuhnya masuk, baru namanya saja yang hidayah. Makna hidayah kedua, orang yang mendapat hidayah sepenuhnya dari Allah, dia akan mendapatkan solusi dari setiap problem kesulitan yang dihadapi. Kita tidak bisa, memang tidak bisa selama kita hidup, tidak bisa kita lepas dari kesulitan. Karena kesulitan itu merupakan ujian keimanan dan ketakwaan. Namun orang yang mendapatkan hidayah sepenuhnya dari Allah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dia mensikapinya sebagai ujian dari Allah.
sehingga tidak ngresulo. Oh, ini ujian. Oh, saya sakit, alhamdulillah, ini ujian dari Allah. Berarti dengan ini Allah akan gugurkan dosa-dosa saya. Berarti dengan ini Allah akan angkat derajat saya tinggi-tinggi di hadapan Allah. Allah berikan kekayaan, dia bersyukur pada Allah. Cara bersyukurnya, dia akan kelola kekayaan itu sebagaimana mestinya untuk dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Menjadi kaya itu mudah. Yang sulit itu mengelola kekayaan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Itu yang sulit. Kalau hanya sebatas kaya, orang di luar Islam banyak yang kaya. Kesimpulannya, manusia di luar Islam banyak yang kaya. Sehingga menjadi kaya itu mudah. Yang sulit mengelola, menyikapi kekayaan itu untuk kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang sulit. Padahal Nabi kita bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi fima min aina in iktasabahu wa fima anfaqah. Salah satunya adalah tentang harta. Tapak kaki seorang hamba tidak akan pernah beranjak dari hadapan Allah sebelum ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa dia pergunakan, tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya dan di mana dia belanjakan. Sehingga sikap terhadap harta yang Allah titipkan, cara mengelola harta untuk kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ini sulit. Kalau hanya sekedar kaya, itu mudah. Yang sulit mengelola harta kekayaan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Banyak orang Islam yang terjerumus karena kekayaan, tergelincir dari jalan Allah karena kekayaan. Maka makna hidayah yang kedua, kalau kita mendapatkan kesulitan demi kesulitan, kesenangan demi kesenangan, kita akan dapatkan solusinya dari Allah. Kita mensikapi semuanya sebagai ujian dari Allah. Kenikmatan kita sikapi sebagai ujian dari Allah. Hal-hal yang tidak menyenangkan, sakit, PHK, hilang mobil, hilang sepeda motor, hilang uang, kita sikapi sebagai ujian kesabaran dari Allah. Kalau kita sudah seperti itu tanda hidayah sudah masuk. Kalau masih setengah-setengah, ya baru setengah. Jangan-jangan masih terhenti di kerongkongan, belum bisa lewat kerongkongan sehingga menembus hati, belum bisa. Maka masing-masing berevaluasi, mengevaluasi dirinya sendiri. Ini makna hidayah yang kedua. Makna hidayah yang ketiga, Allah bentangkan jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Orang sukses dan bahagia di mata Allah, itu namanya orang muflih. Maka Allah katakan qad aflahal mu'minun. Sungguh sukses dan bahagia orang yang beriman kepada Allah. Kalau sukses dan bahagia dunia akhirat itu muflih. Untuk mendapatkan itu, maka harus dirikan sholat tegak lurus. Makanya muadzin itu setiap saat menyeru kita, hayya 'alas shalah, mari kita dirikan sholat. Tujuan dari pendirian sholat itu apa? Hayya 'alal falah,
Bukan hayya 'alal fauz, tapi hayya 'alal falah. Agar dengan sholat itu Allah menghendaki kita sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau sukses saja, kan ada orang yang sukses tidak bahagia. Itu dalam bahasa Arab namanya fauz. Maka kelak ada orang-orang di akhirat di hadapan Allah itu sukses meraih ridho Allah, sukses mendapatkan surganya Allah, tapi ketika di dunia tidak bahagia. Tapi sukses di hadapan Allah, masuk dalam surganya Allah. Meski di dunia dilecehkan oleh orang lain karena miskin, karena fakir. Meski di dunia tidak bisa makan sebagaimana orang-orang kaya makan. Meski di dunia Allah tidak anugerahi keturunan sehingga kebahagiaannya sedikit terganggu. Namun dengan itu semua dia tetap taat tunduk patuh kepada Allah. Tidak punya pangkat tetap taat pada Allah. Tidak punya jabatan tetap taat pada Allah. Miskin, fakir tetap taat pada Allah. Dihina orang kaya tetap taat pada Allah. Tidak punya titel yang mentereng, tidak sekolah, tetap taat pada Allah. Maka faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itu orang yang fauz. Sukses di akhirat meski di dunia sedikit tidak bahagia. Namun ternyata ketiadaan bahagia di dunia itu tidak menyebabkan kesuksesannya di akhirat menjadi tertunda. Kalau bahagia saja tidak sukses, itu dalam bahasa Arab disebut fariha, farhan. Maka kalau ada yang namanya farhan, itu bahagia, namun belum tentu sukses. Mungkin di dunia bahagia, sekalipun tidak mentaati Allah, mungkin dia menganggap dirinya bahagia. Punya harta, karirnya melesat, melejit, lancar, tanpa hadangan, bahagia. Hatta idza farihu bima utu, farihu fariha, bahagia, tapi tidak sukses. Hanya bahagia sementara. Punya pangkat sementara bahagia. Dihormati oleh orang lain dengan penghormatan yang terpaksa. Nanti kalau sudah turun, tidak ada yang hormat lagi. Ya. Karena manusia akan menghormati yang baru. Penghormatannya bukan karena akhlak, tetapi karena pangkat dan kedudukan. Takut dipecat. Bawahan nek ora hormat pada pimpinannya, engko dipecat. Sehingga hormatnya terpaksa, bukan landasan iman, bukan landasan tautan hati, bukan karena akhlak. Panjenengan bekerja takut menyelisihi keputusan pimpinannya, karena nanti bisa dipecat. Sehingga taatnya bukan karena akhlak, tapi terpaksa. Nah nanti kalau sudah ganti pimpinan, misalkan jenengan ganti tempat pekerjaan, ketemu pimpinan yang lama, ya wis santai wae. Karena apa? Karena pimpinan lama sudah tidak punya potensi dan kewenangan untuk mecat. Karena bosnya baru. Jenengan akan terpaksa hormat pada bos yang baru. Minggu rasa ngaji, manut jenengan. Minggu rasa ngaji, nek ngaji tak pecat. Padahal gajinya 10 juta. Waduh, lah nek ngaji 10 juta melayang. Bagaimana ini? Oh, taat Quran, taat Allah atau taat bos, pimpinan? Kalau taat pimpinan, 10 juta melayang, makan dari mana saya? Sehingga dia hanya mengharap kebahagiaan, mengejar kebahagiaan dunia yang semu.
hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sedang bahagia sementara di dunia namun tidak sukses di akhirat. Makanya solat setelah hayya 'alas sholah bukan hayya 'alal fauz, bukan hayya 'alal farah, tetapi hayya 'alal falah. Falah, muflih, qad aflahal mu'minun, itu berarti bahagia dan sukses dunia akhirat. Pilih mana? Sukses tidak bahagia, bahagia tidak sukses, atau bahagia dan sukses dunia akhirat? Kira-kira pilih pundi? Yang ketiga, tidak cukup berhenti memilih, tetapi diusahakan. Ini makna hidayah, berusaha meraih hidayah, meraih petunjuk. Petunjuk ada di mana-mana, di depan kita, belakang kita, kanan kiri kita. Bahkan semua yang melekat pada kita ini bisa menjadi asbabul hidayah. Sebab kita mendapatkan hidayah secara kafah, tinggal mau atau tidak. Tinggal mau berusaha meraih hidayah atau tidak. Nah, kita introspeksi. Kalau untuk ibadah masih malas sekali, masih sulit untuk berbuat baik, berarti hidayah belum kita terima dengan totalitas. Kalau lisan ini untuk berkata baik masih sulit sekali, berarti hidayah belum masuk. Kalau hati ini masih ada perasaan sombong, sulit sekali hilang, berarti hidayah belum masuk. Karena kita masih mendapatkan kesulitan dan menyerah pada kesulitan untuk berbuat baik, berarti lebih mementingkan hawa nafsu. Kalau di setiap kesulitan kita belum dapat solusi dari Allah, berarti hidayah belum sepenuhnya kita terima. Bukan Allah tidak berkenan memberi hidayah, namun kitanya sendiri yang tidak mau mengambil hidayah dari Allah secara kafah, sehingga ditinggalkan oleh Allah. Di setiap kesulitan Allah tidak turun tangan, Allah tidak berikan solusinya, sehingga kita hanya bertumpu pada kemampuan kita. Padahal makhluk itu sangat terbatas kemampuannya. Maka satu kesulitan belum ada solusinya, datang kesulitan kedua. Tidak ada solusinya, datang kesulitan ketiga. Sehingga bertumpuk-tumpuk masalahnya. Bukan masalah yang salah, tetapi iman dan takwa kita yang bermasalah. Sehingga tidak ada solusi di balik masalah. Di setiap masalah tidak ada solusi. Bukan orang lain yang salah, bukan masalahnya yang salah, tetapi iman dan takwa kita yang bermasalah. Maka cek. Kalau ada kesulitan belum ada solusinya, jangan nyalahkan siapa-siapa, apalagi nyalahkan Allah. Allah sudah berikan solusinya, berikan jalan keluarnya, tinggal persyaratannya saja dipenuhi. Kalau ingin mendapatkan solusi di setiap permasalahan, penuhi persyaratan yang Allah minta, yang Allah tetapkan. Pasti solusi didapat. Tidak banyak persyaratannya, hanya dua, iman dan takwa. Iman dan takwa, maka selesai semua kesulitan. Selama kita hidup memang akan diuji dengan kesulitan. Justru kita bersyukur dengan datangnya kesulitan demi kesulitan. Itu menandakan iman kita dinilai oleh Allah. Kalau hidup tanpa kesulitan, berarti ya sudah tidak hidup kita. Orang yang tidak dapat kesulitan di dunia ini, orang yang sudah meninggal, tidak dapat kesulitan dunia lagi. Tetapi bisa jadi dapat kesulitan di alam barzakh. Lebih sulit lagi, lebih dahsyat lagi kesulitannya bagi para pendurhaka. Maka Bapak Ibu kalau tidak ingin
mendapatkan kesulitan di dunia, kesimpulannya apa? Tinggalkan dunia saja. Sehingga selesai dari kesulitan dunia. Kesimpulannya kan begitu. Kalau hidup ini tidak mau, tidak kerso mendapat kesulitan, maka jangan hidup. Kalau jangan hidup berarti mati. Sudah selesai kesulitan dunia. Tapi kalau matinya su'ul khotimah, berarti menghadapi kesulitan yang lebih dahsyat daripada kesulitan dunia. Ya, kita introspeksi. Gemar beribadah, semangat menunaikan kebaikan, akan dijamin oleh Allah, oleh Rasul, diberi solusi yang terbaik. Punya masalah, punya solusi, gemar beribadah, maka orang ini bahagia dan sukses dunia akhirat. Itu makna petunjuk, makna hidayah. Ya, mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita, lunakkan hati kita, sehingga muncul ghirah yang kuat, bersemangat untuk merengkuh hidayah sebelum kita menyesal di kemudian hari.